Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat berita selamat dari Duma, saat ini saya akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan yang terdapat dalam Titus pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Karena kita diciptakan sebagai makhluk yang bersifat relasional. Artinya kita hidup dalam hubungan-hubungan dengan sesuatu yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal kita memiliki hubungan dengan Tuhan, yang adalah pencipta dan yang memiliki kuasa atas hidup kita. Sedangkan secara horizontal, kita hidup dalam hubungan dengan sesama manusia dan sesama ciptaan yang lain, yaitu alam semesta dan makhluk hidup yang lainnya. Selain itu, kita juga memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan pemerintah atau bangsa dan negara di mana kita ada di dalamnya. Sahabat BSJD terkasih, berbicara tentang hubungan dengan pemerintah, Rasul Paulus memberikan pesannya kepada seorang anak rohaninya yang bernama Titus, supaya ia mengingatkan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu untuk memiliki ketundukan kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Mengapa pesan ini menjadi sesuatu yang penting untuk diingatkan? Karena pemerintah merupakan ketetapan Allah untuk mengatur kehidupan bersama demi kebaikan dan keteraturan. Mereka harus patuh kepada aturan dan hukum yang berlaku dalam pemerintahan. Sebab ada tuduhan terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu bahwa mereka adalah penentang pemerintah dan seringkali memberontak kepada penguasa yang ada. Maka untuk membungkam tuduhan ini, orang-orang Kristen diingatkan untuk menjadi teladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada pemerintah yang berkuasa atas mereka. Hak-hak istimewa mereka dalam hal rohani tidak membuat mereka melalaikan kewajiban mereka sebagai warga negara, tetapi justru meneguhkan dan menguatkan mereka untuk menunjukkan kebaikan hidup mereka. Walaupun pada saat itu orang-orang di Kreta di mana Titus tinggal berada di bawah penindasan pemerintahan Romawi. Penduduknya pun terkenal dengan ketidakpatuhan mereka kepada pemerintah. Namun orang-orang Kristen harus tetap menunjukkan perilaku yang benar di tengah masyarakat sesuai dengan ajaran Kristus yang telah mereka terima. Selain itu, orang-orang Kristen juga diingatkan untuk taat dan siap melakukan setiap pekerjaan baik, entah itu yang ditujukan kepada sesama, kepada pemerintah, kepada diri sendiri, maupun kepada Allah. Wujud nyata dari perbuatan baik itu adalah tidak memfitnah dan tidak bertengkar, sebab fitnah dan pertengkaran hanya akan menimbulkan kerugian dan perpecahan. Kesatuan dan kasih persaudaraan dapat dirusakkan oleh fitnah dan pertengkaran. Walaupun ada banyak alasan untuk mengungkapkan kejelekan para penduduk dan pemerintah di Kreta, tetapi Paulus mengingatkan orang-orang Kristen agar tidak melakukan hal itu. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjaga perkataan dan perbuatan, yaitu selalu ramah dan lemah lembut. Karena keramahan dan kelemah lembutan akan mendatangkan kesukaan dan sukacita bagi orang lain. Dengan demikian, keberadaan mereka sebagai orang Kristen akan disukai oleh orang lain dan mereka dapat menjadi teladan
dalam perkataan dan perbuatan mereka. Hal ini tentunya akan mendatangkan kebaikan pula bagi mereka. Sahabat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan Rasul Paulus ini tidak hanya ditujukan kepada Titus dan orang-orang Kristen pada saat itu saja, tetapi relevan juga bagi kita pada masa kini. Marilah kita memiliki ketundukan dan rasa hormat kepada pemerintah dan pemimpin bangsa dan negara kita di tengah banyaknya pertentangan dan perlawanan yang terjadi saat ini. Milikilah keramahan dan kelembutan di tengah kebengisan dan kekejaman yang sering kita saksikan, sehingga kita dapat menjadi pelita yang bersinar dan menunjukkan kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari ini kami dibangunkan dengan semangat dan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Firman-Mu telah disuguhkan bagi kami, menjadi santapan bagi roh kami dan menambah semangat dan sukacita kami. Tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu dengan ketulusan dan kesetiaan kami. Diberkati setiap umat-Mu untuk dapat mengimani keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga setiap hari kami berjalan seturut kehendak-Mu. Jaga dan pelihara kami umat-Mu dalam peran dan tanggung jawab kami di dunia ini. Lindungi orang-orang yang kami kasihi, berkati pemerintah dan pemimpin kami dengan hikmat-Mu, sehingga mereka dapat membawa kehidupan segenap masyarakat kepada kebaikan dan kesejahteraan, sebagaimana tugas pengutusan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan ketundukan kami kepada mereka mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.